Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini dalam mata kuliah komunikasi organisasi kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Sekarang ini kalian mungkin sudah biasa menggunakan handphone, menggunakan faxmili, menggunakan email, menggunakan laptop dan sebagainya. Nah, ternyata pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik itu akan membantu dalam organisasi kita. Nah, komunikasi teknologi itu membantu memperlancar semua hambatan-hambatan di dalam organisasi kita. Ada dua pengertian. Pertama, menurut Bernard itu dia mengatakan bahwa teknologi komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kegiatan atau kekuatan dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi di poin di Bernard ini mengatakan bahwa kegiatan ini dikoordinasikan secara sadar. Oke, lalu menurut Vogt dan Steinfeld mengatakan bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang tujuan intinya memacu penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Jadi pemanfaatan teknologi komunikasi itu penting untuk memacu komunikasi yang lebih efektif dalam sebuah organisasi. Ternyata teknologi komunikasi memberi tantangan dan kesempatan baru dalam menyajikan pilihan, dalam menyajikan jalan untuk melengkapi atau menghubungkan komunikasi-komunikasi yang ada dalam sebuah organisasi. Kemungkinan transformasi proses-proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi, apakah pada tingkat individu, kelompok, manajemen, atau antar organisasi. Nah, lalu kaitan antara organisasi, komunikasi, dan teknologi. Ada dua poin. Pertama, teknologi komunikasi menyatukan kemampuan komputer dan media komunikasi untuk menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya. Asumsinya bahwa komunikasi yang terjadi dalam suatu konteks sosial, baik itu berupa persepsi, sikap, dan penggunaan teknologi komunikasi dibangun dalam sebuah konteks sosial. Kesempurnaan media, kehadiran secara sosial. Teknologi komunikasi mengurangi intensitas kehadiran sosial yang dimiliki seseorang dalam tatap muka. Tetapi penggunaannya ternyata tidak menghilangkan kehadiran secara sosial. Walaupun secara fisik tergantikan oleh teknologi komunikasi melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya, tapi kehadiran sosialnya tidak ikut mempengaruhi. Lalu kedua, efisiensi dan produktivitasnya. Hasil peningkatan teknologi dipandang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah organisasi menjadi lebih efisien. Kalau misalnya dulu nih kita mau kasih informasi ke teman sejawat kita yang di cabang kota A gitu kan ya, mungkin kita perlu kirim surat dulu lewat pos, mungkin baru seminggu kemudian sampai. Saat ini kan hanya dalam hitungan berapa detik kita kirim email, sampailah informasi yang kita berikan ke tempat lain. Lalu kedua, tujuan dari penggunaan teknologi komunikasi adalah mengurangi biaya lainnya, seperti nih efisiensi, kan kita bicara tentang efisiensi. Kalau email itu mengurangi penggunaan kertas, kalau telepon itu mengurangi ongkos, jadi kita cukup melalui telepon genggam aja atau melalui telepon conference aja, kita nggak usah capek-capek datang ke kantor atau rapat di tempat tertentu. Oke, begitulah materi kita tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam sebuah organisasi. Semoga mata kuliah ini dapat memberi insight baru dalam keilmuan kalian. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam proses penyampaian materi. Billahi fil sabil haq, wastabil khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.